Bapa yang baik, terima kasih Yesus untuk segenap penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah putus Tuhan dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan, kami sangat menanti-nantikan Kau Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan lemah, tetapi beroleh kekuatan yang daripada-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Karena Engkau kami dapat bertahan melewati setiap musim dalam hidup kami. Untuk saat ini Tuhan, kami mau memilih tetap bersama Engkau Tuhan Yesus. Dalam hati kami tetap percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menetapkan hati untuk bersekutu dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah sore hari ini dengan penuh sukacita. Mari yang sama-sama sukacita, sama-sama katakan amin, haleluya. Mari sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu, Yesus. Kami mau percayakan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan ini dari Allah. Hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku.
segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu perlahan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari angkat kedua tangan-Mu. Tanda syukur menyatakan Tuhan sangat baik buat hidup. Mari jemaat nyanyikan lagu ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan. Hanya Engkau yang memperdulikan hidup kami Tuhan. Amin. Walau lewati lembah, yes Lord, thank you Jesus. Aku tak tinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama serukan dengan iman-Mu. Amin. Sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Hanya Engkau yang mempedulikan hidup kami. Seluruh hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Walau lewati Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Aku tak tinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Yesus kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Yesus dengan sukacita. Mari yang sama-sama bersukacita kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan karena sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Yuk. Akan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan selalu mengirimkan damai. Angkat tanganmu, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.
kita bangkit berdiri saudara. Kita tetap mau menyanyi dan menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bergoyang buat Tuhan. Jangan ada yang diam diri. Amin. Sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Banggakan temanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya, Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan temanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Kita gerakan kaki ya, gerakan kaki ke kanan ke kiri, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Bersyukur sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Amin. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari jemaat saja nyanyikan. Yuk. Sekarang nyanyikan kebesarannya, karena kasih-Nya. Sekali lagi, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk perlahan dalam damai sejahtera Allah. Saatnya kami mau menerima firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan kekuatan pelita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami di tangan-Mu, karena hanya Engkau yang tahu yang paling terbaik untuk kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang
Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Kami ajak untuk bangkit berdiri perlahan di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jemaat saja, Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Dengan tangan yang tepat Tuhan, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa di dalam doa malam. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih sayang, perlindungan, penyertaan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang di bawah kaki Engkau. Dan kiranya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Engkau. Sucikan, kuduskan hamba-Mu ini, dan berikanlah hati, pikiran dari jemaat-Mu, supaya mereka boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam merdeka. Saya sampaikan salam ini tentunya minggu yang lalu bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-77. Firman Tuhan pada malam hari ini tidak lepas dari kemerdekaan itu sendiri. Dan saya memberikan tema bersatu kita teguh. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada terusannya, bercerai kita runtuh. Tetapi saya mengambil yang depan saja, bersatu kita teguh. Karena kalau orang yang percaya Tuhan, perceraian ini sangat dihindarkan. Oleh karena itu saya kasih titik-titik di situ. Nah, firman Tuhan di dalam tema kita, bersatu kita teguh ini kita ambil di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Dalam perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek.
Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa bangsa Israel melawan Amalek ini mengingatkan kita di mana kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dijajah 350 tahun. Tentunya tidak mudah di dalam mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Begitu pula bangsa Israel ini yang telah dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Harus memperjuangkan kemerdekaannya. Dan tentunya kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, banyak peristiwa yang tidak mudah dilakukan. Musa yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel mengalami beberapa fase, ada 10 tulah, bahkan sampai menyeberang ke Laut Tibrau, sehingga bangsa itu bisa dibebaskan. Nah, sampai disitulah bangsa Israel mengalami pembebasan dan 40 tahun berkeliling di Gunung Horeb itu sendiri. Nah, ada suatu saat di mana di dalam perputaran ini, di mana bangsa Israel, kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa saya memberikan perbandingan Israel vs Amalek. Kita lihat bahwa Israel adalah orang yang baru merdeka. Ya, 400 tahun dijajah oleh Mesir, dijadikan budak, menjadi bangsa budak, tidak mengerti ahli perang, tidak mengerti teknik-teknik peperangan. Dan di dalam masa perjalanan pembebasan itu, bangsa Israel mengalami kelelahan. Nah, sebaliknya, bangsa Amalek adalah bangsa pengembara, bangsa yang suka menjarah, ahli perang, dan posisi saat itu sangat kuat sekali. Inilah yang terjadi dalam firman Tuhan ini. Nah, secara teori, ditinjau dari segala segi, Israel tidak akan bisa mengalahkan Amalek. Sekali lagi, dari perbandingan tadi, karena sudah 400 tahun dijajah, kemudian pola pikirnya adalah pola pikir Buddha, kemudian tidak memahami strategi perang, bahkan di dalam pembebasannya itu harus jalan hampir selama 40 tahun di dalam keliling-keliling di Horeb itu. Nah, secara teknik, dari segi apapun, Israel tidak akan menang. Tetapi dalam firman Tuhan ini sungguh luar biasanya, bangsa Israel keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana? Nah,
Pada malam hari inilah saya ingin mengajak kepada saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan. Tentunya ada satu poin yang perlu dipelajari. Sama dengan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, suku, bahasa dan sebagainya. Kenapa bisa menjadi bersama-sama? Nah, 77 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi sudah cukup kuat. Dan tentunya ada yang satu kita pelajari bahwa bangsa Indonesia, bangsa Israel memiliki kesatuan yang luar biasa. Mereka bersatu, itu kuncinya. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada jemaat bahwa kalau kita perkecil kepada gereja, nah gereja diperlukan persatuan untuk mencapai satu tujuan yang luar biasa. Setiap jemaat harus terserap di dalam gereja lokal dan bersatu untuk memuliakan Allah. Nah, kemudian saya mencoba mencari beberapa pengertian tentang bersatu. Ada dua. Bersatu itu di dalam bahasa Inggris ada union vs unity. Konteks bersatu secara union yaitu bersatu tetapi berbeda tujuan. Contohnya begini, jemaat yang dikasih Tuhan. Ada kalau di Malang ini kalau kita bepergian mungkin ada yang naik angkot, ya, lain kalau punya kendaraan sendiri. Tetapi kalau naik angkot ada orang naik bersama-sama, ada yang dari Gadang, ada yang dari Rampal dan seterusnya naik dalam satu angkot. Mereka bersatu di dalam angkot, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang ke Arjosari, ada yang ke Blimbing, ada yang ini. Mereka memiliki tujuan sehingga di dalam angkot itu, kalaupun toh terjadi pembicaraan, itu hanya sekilas, ya, hanya basa-basi, ya. Tetapi beda dengan unity. Unity adalah perkumpulan persatuan yang memiliki satu tujuan. Nah, jangan sampai jemaat yang dikasih Tuhan, ya, di gereja Bethlehem ini, mereka bersama-sama di dalam gereja, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Ya, kalau ada yang demikian, ya saya harap bertobatlah, ya, karena ini sangat penting sekali. Ya. Yang diharapkan adalah persatuan unity, bersatu, yang memiliki tujuan yang sama. Pertanyaannya, apa ada orang datang ke gereja memiliki tujuan yang berbeda? Banyak jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang karena himpitan ekonomi pengen dilepaskan dari himpitan itu, mereka datang ke gereja. Ada yang karena putus cinta cari pelampiasan ke gereja. Ketika duduk di gereja, ya hanya sekedar duduk di gereja. Karena harapannya permasalahannya selesai di gereja. Tetapi gereja bukan tempat-tempat yang demikian. Gereja adalah tempat di mana kita bersatu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu konteksnya yang harus sama-sama dihayati, sama-sama yang ditentukan. Karena kalau tidak demikian, sungguh ironi di dalam kehidupan kita beribadah. Kita tidak memenuhi tujuan standar yang diberikan oleh Tuhan. Tujuan manusia diciptakan adalah memuliakan nama Tuhan. Kalaupun toh masalah kita bisa selesai di gereja, kemudian kita ada damai sejahtera, itu adalah side effect atau efek samping dari ketika kita memuliakan Tuhan. Nah, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dari dua perbedaan ini satu yang diharapkan yaitu unity. Sehingga kita bersama-sama, bersatu. Bangsa Indonesia kalau kita melihat sangat memiliki kerawanan yang luar biasa. Terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari suku bangsa, terdiri dari 700 atau berapa itu bahasa. Kalau ini tidak terpelihara dengan satu kesatuan, yaitu Pancasila, ini sangat susah sekali untuk dipersatukan. Tetapi
Jemaatnya dikasih Tuhan, saya tidak membawa ke arah sana. Tentunya ini sudah ada pemimpin, ada presiden, ada DPR dan sebagainya yang membahas semuanya itu. Tetapi kita mengajak kepada jemaat kembali kepada firman Tuhan. Kita lingkup kecil sajalah gereja kita. Seringkali gereja kita ini ada jemaat-jemaat yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi datang dengan permasalahan, dengan pikiran mereka pribadi, lepas pribadi. Ya. Sehingga di dalam gereja seperti diangkut, naik satu angkot tetapi berbeda tujuan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana persatuan atau bagaimana bersatu yang dikehendaki supaya kita ini benar-benar memuliakan nama Allah. Saya ingat ketika saya mengembalakan di Resapombo disampaikan pesan oleh Pak Gembala, Pak Gideon, sampaikan Pak Paat bahwa di dalam suatu pengembalaan atau organisasi itu ada 10% itu yang benar-benar ngikutin Bapak. Ya. Mau diajak ke utara, pasti ke utara, ke selatan itu 10%. Kemudian ada yang 10% itu yang benar-benar tidak suka, tetapi pengen tetap di gereja. Yang lain-lain ya AI itu asal ikut saja. Ya, puji Tuhan, saya masih ingat betul. Artinya apa? Menggambarkan bahwa di dalam persekutuan gereja ini ada 10% yang datang untuk maaf kata, tidak suka dengan gembalanya. Isinya apa? Ya mengkoreksi kehidupan gembala. Apa yang dibicarakan gembalanya gak benar. Tapi tidak mau pergi dari tempat itu. Nah, ini yang mari kita yang masih pada posisi itu bertobatlah. Kalau kita merasa terhisap, merasa terserap di dalam satu gereja itu, ya lillahi ta'ala. Apa itu ya lillahi ta'ala itu? Artinya bersatu hati, benar-benar mendukung gereja lokal. Baik jelek gembalamu, muliakanlah untuk Tuhan. Karena tidak mungkin kamu memuliakan Tuhan kalau dengan yang kelihatan saja tidak bisa menghargai. Nah, puji Tuhan. Mari kita tinjau bersama-sama bagaimana bangsa Israel bersatu itu. Yang pertama, supaya kita bersatu itu bisa mendengarkan dan melakukan. Di dalam Keluaran 17 ayat 9 dan 10, ya, itu demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah, nah ini ada perintah, berarti pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah, satu gambaran kecil, Musa adalah seorang pemimpin, sedangkan Yosua adalah seorang pemuda. Di sampingnya ada Harun dan Hur. Ini adalah satu gambaran organisasi yang sederhana. Nah, ketika bangsa Amalek ingin memerangi bangsa Israel ini, Musa sebagai pemimpin mengambil arahan, menyuruh kepada Yosua. Nah, Yosua ini anak muda yang ibaratnya ya baru tumbuh-tumbuhnya lah, baru semangat-semangatnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi, Yosua tidak membantah sama sekali, Yosua tidak protes, tidak berat hati di dalam melakukan perintah daripada Musa, tetapi menjalankan dengan baik. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Yosua mendengarkan dengan baik perintah daripada atasan atau pimpinannya itu. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Yosua menjalankan perintah ini. Berarti Yosua adalah orang yang taat
peraturan. Menjalankan perintah atasan tanpa mengkoreksi. Yosua tidak berpikir, wah saya ini masih muda, saya ini bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Hur juga tidak demikian, Harun juga tidak demikian. Kenapa kok Yosua, Harun dan Hur juga tidak protes? Kalau Harun dan Hur protes, tentunya akan berpikir gini, saya kan lebih senior daripada Yosua. Hai Musa, kenapa kamu menyuruh Yosua, anak ingusan kemarin sore, kamu suruh berperang, sementara saya sudah pengalaman? Tidak. Puji Tuhan, di dalam firman Tuhan pada malam hari ini tidak terjadi demikian. Tetapi Yosua mendengarkan Musa. Kemudian Harun mendengarkan Musa. Hur mendengarkan Musa. Nah, saya mencoba menggali-gali dari internet untuk bagaimana sih mendengarkan yang baik itu. Ada beberapa hal, ya tentunya ini hanya sebagai acuan di duniawi. Tentunya jemaat punya cara sendiri-sendiri juga di dalam menyampaikannya. Tetapi saya mencatat ada 5 ini, bagaimana kita mendengar yang baik. Yang pertama adalah hadapi pembicara dan pertahankan kotak mata. Kalau omong-omongan itu hadapi ya. Jangan kalau diajak ngomong matanya meleng kiri, meleng kanan. Nah, ini artinya tidak menghargai kepada orang yang berbicara. Ini bukan pendengar yang baik. Yang kedua, bersikap penuh perhatian tetapi santai ya. Tidak melotot karena penuh perhatian ya. Kemudian orang yang diajak omong juga malah bingung kalau melotot begitu ya. Tapi santai, tetapi penuh perhatian. Ini saya percaya jemaat yang dikasih sudah memahami hal demikian. Kemudian dengarkan kata-katanya dan coba bayangkan apa yang dikatakan pembicara itu. Nah, jadi dengarkan kata-katanya. Nah, yang penting jangan menyela dan jangan memaksakan solusi Anda. Orang yang mendengar itu adalah mendengar dengan baik. Itu tidak gerusa-gerusu, tidak ingin menyela. Nah, tetapi kalau bisa adalah tidak menyela dan jangan masakan. Nah, yang terakhir kalaupun toh ada pertanyaan, maka tunggu berbicara, berhenti sejenak baru menyatakan pernyataan. Nah, ini sedikit yang dari internet yang saya sampaikan. Saya sampaikan demikian jemaat yang dikasih Tuhan, karena mendengar yang baik itu adalah 70% bagian daripada komunikasi. Kebetulan saya juga memahami tentang ilmu di komputer, itu menyampaikan begini, kalau kita memasukkan data awal yang salah, maka hasil akhir pun menjadi salah. Nah, disinilah pentingnya untuk orang bisa bersatu itu harus memiliki teknik mendengarkan yang baik. Saya berkali-kali kepada jemaat menyampaikan bahwa manusia diberi telinga itu 2, mulut 1. Harapannya apa? Mendengar lebih banyak, bukan berbicara lebih banyak. Ya. Pada prakteknya jemaat yang dikasih Tuhan tidaklah mudah. Ya. Suatu hari contohnya bukan orang lain, saya sendirilah. Ketika saya diingatkan oleh istri saya, "Pak, kalau menaruh sepatu itu mbok ya di tempat sepatu." Ya. Karena saya tidak mendengar dengan baik, marahnya terlebih dahulu yang terjadi. Ya. Jadi itulah kalau kita mendengar yang tidak baik, maka yang terjadi emosi, sehingga saya malah balik memarah-marahi istri saya. Orang naruh sepatu aja jadi masalah, begini. Akhirnya enggak selesai. Padahal istri saya dengan baik mengatakan, "Pak, kalau menaruh sepatu itu taruhlah di tempat yang baik, supaya tidak ini." Tetapi karena kita tidak mendengarkan dengan baik, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, saya percaya jemaat yang di sini dan tidak ada yang demikian ya. Tetapi mari bersama-sama ya, jemaat yang di luar-luar sana, mari kita perhatikan kunci
supaya kita bersatu, supaya kita mengerti, supaya kita memiliki kesatuan yang kuat adalah mendengar dengan baik. Kalau kita mau mendengarkan dengan baik, maka kita akan bisa melakukan dengan baik. Contoh yang saya sampaikan tadi, karena saya tidak mendengar istri yang baik, maka sepatu pun besoknya nggak ada. Ternyata dibawa anjing saya. Nah, istri saya tinggal bilang, ya udah, salahnya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, puji Tuhan, itu saya sampaikan sedikit ilustrasi yang sederhana. Ketika saya tidak mendengarkan, ada satu akibat yang terjadi, yaitu akhirnya terpaksa beli sepatu lagi. Sepatunya sudah dimakan oleh anjing. Nah, puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk mengisi kemerdekaan ini, mari kita bersama-sama bersatu dengan cara mendengar yang baik. Yang kedua, kenapa bangsa Israel yang secara teori tidak menang, tetapi pada posisi ini memiliki kemenangan yang luar biasa? Kuncinya adalah bekerja sama. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 17 ayat 11 dan 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Inilah kuncinya, yaitu bekerja sama. Nah, kalau tadi awalnya ketika Yosua diperintahkan oleh Musa tidak mau mendengarkan, hatinya dongkol, marah, perang dengan marah, maka akan babak belurlah yang namanya Yosua. Ketika Hur dan Harun tidak menuruti perintahnya, maka saya yakin Israel akan menjadi kalah. Nah, mendengar dan melakukan. Dan saat ini adalah bekerja sama. Suatu saat jemaat yang dikasihi, ya, pemimpin, yaitu lepas pemimpin di nasional. Nah, kita karena kita berbicara di gereja, pemimpin gereja lah, ya, gembala lah, terutama gembala. Pembala itu juga bisa lelah menghadapi peperangan. Jemaat itu lain kepala, lain isinya. Berbeda kepala, berbeda masalahnya. Nah, dan biasanya jemaat itu menganggap bahwa gembala itu adalah super power yang bisa menyelesaikan segala masalah. Tapi puji Tuhan, orang-orang yang mengadakan menjadi gembala ini memang tidak mudah. Ya, apalagi kalau di gereja pusat ini cukup banyak ya, ribuan bahkan ya. Nah, tentunya perlu orang-orang yang memiliki hati, memiliki pikiran untuk bersama-sama membantu di dalam memecahkan masalah. Ingat, pimpinan sekuat apapun bisa lelah. Musa, karena tangannya harus mengangkat, karena kalau tongkatnya tidak diangkat, maka Yosua menjadi kalah. Jadi harus mengangkat, karena mengangkat terus ini tangannya lelah. Ini memberikan gambaran, ya. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan mulai ingat, jangan diforsir gembalamu hanya satu, ya. Nah, mulai dukung seperti Hur dan Harun. Yang satu menopang tangan kanan, yang satu menopang tangan kiri. Kalau perlu carikan tempat duduk yang enak. Di sini dicarikan batu, itu gambarannya. Artinya, taruhlah gembalamu, taruhlah pimpinanmu kepada tempat yang nyaman sehingga bisa berpikir, teduh, tenang, angkatlah tangannya, bantu kiri, kanan. Kalau terjadi demikian berarti apa? Bawahan harus peka terhadap kesulitan pimpinan. Karena apa? Yang namanya gembala tadi bisa lelah. Nah, gembala juga manusia biasa. Bisa sakit flu, bisa sakit pilek, bisa sakit encok dan sebagainya.
Jangan dianggap bahwa gembala itu adalah orang yang memiliki kekuatan seperti Superman, Batman, bukan. Ya, manusia biasa. Oleh karena itu, yang ada di bawahan, terutama staf dan sebagainya, perhatikan betul. Ini adalah kunci. Dan bekerja sama. Karena kalau kita tidak bisa kerja sama, ya percuma saja. Apa ada? Banyak. Kadang-kadang pengen hanya mencari nafkah. Nah ini sudah menjadi ironi. Jadi jemaat kalau sudah bersama-sama bersatu di dalam gereja ini mulai renungkan. Milikilah hati terhadap gerejamu, milikilah perasaan terhadap gerejamu. Ya, hilangkan tadi yang saya sampaikan bahwa 10% diajak ke utara, ini akan setia lahir dan batin. Tapi ada 10% yang tidak setia, ini mulai bertobatlah. Tidak ada gunanya. Kalau engkau duduk di situ hanya mau mengoreksi gembalamu, hanya mau mengoreksi pengurus, bertobatlah, tidak akan menjadikan berkat. Tetapi apa yang dilakukan? Saling menopang. Ya. Yang maaf, yang mempunyai uang, ya sumbanglah dengan baik. Yang memiliki tenaga, berikanlah tenagamu. Yang memiliki pikiran, sumbangkanlah pemikiranmu. Karena gereja ini bukan milik gembala, bukan milik pengurus, tetapi milik seluruh komponen yang ada di jemaat itu. Karena dengan bersatu itulah kita memiliki kemenangan. Nah, di dalam persatuan itu yang terpenting tidak mengeluh dan membantah. Ya. Kalau di sekuler pemimpin gampang aja, begitu anak buahnya membantah, ya dimutasi, atau kalau perlu udah dibuang, dipecat aja. Tetapi kalau di gereja nggak bisa. Kalau ada jemaat yang banggel atau jemaat yang tidak senang dan sebagainya, Pak Gembala paling hanya mengelus dada dan berdoa supaya apa? Bertobat. Tetapi jemaat nggak dapat berkat. Berkatmu apa? Ya mengeluh dan membantah. Nah, puji Tuhan. Nah, bagaimana bekerja sama yang baik itu? Saya juga kembali ini. Ini zaman sekarang itu referensinya itu Google. Ya, Mbah Google. Hanya referensi. Tetapi kalau kita pengen benar-benar mengalami cara bekerja sama dengan baik, mari kita bersandar kepada firman Tuhan. Nah, tetapi ini ada sebagai panduan. Yang pertama, cara bekerja sama yang baik, tentukan tujuan bersama. Nah, kalau di gereja kan jelas pastilah. Tujuannya supaya jemaat bertobat, memiliki ciri seperti Kristus, ya, dan pengen masuk surga. Nah, itu yang terpenting. Ya. Jadi jemaat yang datang sini harus benar-benar memiliki sifat seperti Kristus. Nah, ini tujuannya. Nah, kalau kita sudah menempatkan ketujuan bersama, kita datang ke gereja ini ya satu hati bersama. Yang kedua, kenali karakter setiap anggota. Nah, ini penting, saling memperhatikan, kenali. Jangan cuek, jangan orang naik angkot union itu, tetapi kita unite. Kalau bangku sebelahmu kelihatan mulai mukanya kusut, wajahnya suram, coba disapa, bro, sis, ada masalah ya? Apakah bisa saya mendoakan? Dan sebagainya. Itu adalah cara mengenali karakter. Sorot matanya, kehidupannya. Loh, kemarin begini kok sekarang begini. Kalau ada yang sukacita disapa. Kok luar biasa, lagi ulang tahun ya? Mana ya kuenya? Nah, kan enak. Ya, puji Tuhan. Itu adalah kenali karakter setiap anggota. Kemudian ya itu tadi, rajin komunikasi mengobrol dengan rekan tadi ya. Kalau sudah satu gereja, ya. Pak, kalau di pusat atau di gereja yang cukup banyak ini biasa. Masuk gereja, pulang gitu ya. Istilahnya kalau orang dunia mengatakan begini, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Loh, itulah setan. Jin itu ya. Maka kalau jemaat berlaku hanya seperti itu, datang itu karena hanya ingin melihat-lihat, kemudian pulang juga tidak memberi salam, ya seperti itu tadi, jai langkung. Ya, datang tidak undang, pulang tidak diantar. Maka bertobatlah. Ya. Jadi kalau kita sudah mencari unity
titik satu kesatuan di dalam satu gereja itu, maka rajinlah komunikasi, mengobrol. Nah, kalau sudah demikian, sudah kenal betul, ayo kita buat program, tentukan aturan di dalam tim. Ya, kalau di gereja ya maaflah, jangan merokok, aturan itu ya sederhana di gereja. Jangan merokok, jangan pakai yang tidak sopan dan sebagainya. Itulah ya aturan. Kalau yang punya sepatu, pakai sepatulah karena menghadap Tuhan. Jangan terus sembarangan. Orang kita menghadap Pak RT aja lengkap pakaiannya. Pakai batik yang terbagus, celana yang terbagus, bahkan sepatu terbagus untuk menghadap Pak RT. Kalau kita menghadap kepada Tuhan, loh Tuhan kan tidak menuntut pakaian Pak Pat. Ya memang tidak. Ya, Tuhan hanya mengatakan untuk orang-orang Kristen sungguh enak sekali kalau berdoa ada pertanyaan, apakah saya harus menghadap ke barat? Enggak. Apakah saya harus menengadah? Apakah tutup mata atau buka mata? Tidak ada aturan itu di dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan hanya mengatakan, kalau engkau datang kepadaku, ya, yang penting adalah hatimu. Itu memang. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau secara manusia menghadapi Pak RT, Pak Lurah aja dengan seakan Tuhan itu lebih tinggi dari presiden atau bahkan itu tadi lurah. Ya, maka marilah kita datang ke gereja itu dengan uniform, dengan pakaian yang terbaik. Kalau memang yang terbaik ya hanya sandal jepit ya enggak apa-apa lah. Tetapi yang terpenting adalah hati. Nah, ini ada sebagian dari aturan. Oleh karena itu gereja memiliki aturan. Kalau nikah ya lapor dulu lah. Jangan tiba-tiba Pak Pendeta saya minta menikah ini, pasangan saya ini, cincin saya. Enggak, ya harus ada yang namanya aturan di dalam bekerja sama. Nah, puji Tuhan. Yang berikutnya adalah bikin suasana kerja menjadi nyaman. Ini cara bekerja sama ya, nyaman. Ngapainlah kita ribut-ribut. Perbedaan memang boleh biasa. Tetapi kalau perbedaan dipelihara semakin runcing dan tidak bisa terselesaikan, ya ini bukan gereja. Ya, ini adalah sama dengan sekuler sana. Kalau di gereja, ketika ada perbedaan pendapat, disatukan gembala, diserahkan kepada Tuhan, maka terjadilah kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir adalah hargai privasi. Ya, ingat, setiap orang memiliki kemerdekaannya sendiri. Ya, jadi kalau orang sudah tidak mau diajak ngomong, ya jangan dipaksa untuk ngomong, ada sebagainya. Kemudian membuli, menjelek-jelekan. Itu lu datang ke gereja, mukanya kayak kates. Enggak pernah bicara dan sebagainya. Udah, ya. Tetapi yang tadi kenali karakter itu memang karakternya seperti itu. Ya jangan dipaksa. Nah, puji Tuhan. Saya yakin ini hanya panduan saja, tetapi di dalam firman Tuhan kita kembali kepada firman Tuhan. Yang penting hati, pola pikir, pola ucap dan pola tindak ini harus sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Amalek. Yang dari awal sudah saya katakan, bangsa Israel ini secara teori tidak akan menang melawan bangsa Amalek. Tetapi kenyataannya bangsa Israel memiliki kemenangan. Yang pertama, karena bangsa Israel memiliki kesatuan hati antara Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Artinya apa? Komponen yang ada di dalam bangsa Israel ini bersatu. Kemudian bekerja sama, saling menopang. Inilah yang menjadi kuat. Dan Harun, Hur paham betul karakternya Musa. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap orang ingin merdeka dalam kehidupannya. Tetapi mari kita bangun bagaimana cara-cara mendengar yang baik, bekerja sama yang baik. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi kita bisa merencanakan, kita boleh mendengarkan dengan baik, kita boleh bekerja sama dengan baik. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu pun juga tidak terjadi. Oleh karena itu, yang ketiga, kita bersandar pada Tuhan. Di dalam Keluaran 17 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian
berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tulislah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan semua sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Nah, yang ketika kita sudah mulai merencanakan dengan baik, kita lakukan dengan baik, mendengar dengan baik, bekerja dengan baik, kita bersandar kepada Tuhan. Musa sadar kemenangannya bukan karena kekuatan Musa, bukan karena kepintaran Yosua, atau bukan karena ilmunya Harun dan Hur, tetapi karena Tuhan. Sehingga di dalam akhir ayat ini, Musa bersyukur dengan memuliakan Tuhan dengan mendirikan mezbah Tuhan. Memuliakan Tuhan secara turun-temurun, ini yang dilakukan oleh Musa. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, PR kita di dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel menghadapi Amalek, berperang di dalam mempertahankan kemerdekaannya, saya percaya yang paling berat adalah menghadapi kemerdekaan diri sendiri. Itu adalah PR yang paling berat dari setiap jemaat. Di dalam gereja mungkin bisa dipersatukan karena mungkin sungkan atau sebagainya. Tetapi ketika melawan diri sendiri, itu adalah hal-hal yang berat. Banyak orang yang jatuh di dalam kecanduan, baik itu obat, baik itu yang sekarang itu adalah kecanduan gadget dan sebagainya, tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaannya sudah dirampas oleh narkoba, kemerdekaannya sudah dirampas oleh HP, kecanduan HP dan sebagainya. Inilah yang perlu menjadi PR kita. Mari kita mendengarkan suara Tuhan lebih banyak. Ya. Jangan menjadi kecanduan itu yang menjadi kita tidak merdeka. Puji Tuhan, demikian jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, temanya pada saat ini adalah bersatu kita teguh. Ya, jadi maaf, saya agak lupa tadi temanya, bersatu kita teguh. Nah, inilah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Di gereja, di rumah tangga, mari kita bersatu. Saya tidak mencantumkan bercerai kita runtuh, karena kekristenan sangat melarang tentang perceraian gitu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Pada malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kita menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan kami, terutama musuh-musuh yang menghadapi kehidupan pribadi kami. Kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan, ajarkan kami untuk mendengar lebih baik, melakukan lebih baik, dan bekerja sama dengan baik. Dan kiranya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan di dunia ini, kami boleh bersama-sama bersandar kepada Engkau, karena Engkaulah Allah yang maha hadir, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.